Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa semester 6 yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, hari ini menjelaskan tentang bagaimana proses penelitian sampai Anda nanti bisa membuat proposal dan tugas akhir ya. Jadi pertama kali saya sudah memberikan kepada Anda semuanya materi dalam bentuk PowerPoint maupun PDF ataupun yang sifatnya sudah saya terangkan di awal-awal perkuliahan pada saat sebelum terjadi wabah corona. Ya, saya berharap Anda semuanya di rumah tetap stay at home ya, di rumah sehat-sehat saja sekeluarga dan dapat mengikuti perkuliahan saya ini dalam lebih kurang 10-15 menit ke depan. Jadi terakhir saya memberikan tugas kepada Anda semuanya tentang bagaimana membuat judul, kemudian sampai di pembuatan proposal. Oke, di awal saya akan menjelaskan, menerangkan kembali kepada Anda semuanya tentang proses penelitian ini ya. Jadi kita coba menulis tentang, memberikan penjelasan tentang penelitian ini. Jadi nanti pada saat Anda diuji atau pengujian tugas akhir skripsi itu, yang pertama kali di dalam pertanyaan yang akan muncul biasanya adalah bagaimana Anda memahami tentang penelitian yang Anda lakukan gitu ya. Jadi pertanyaan yang muncul adalah biasanya penelitian itu apa gitu ya. Jadi Anda nanti ditanya tentang definisi biasanya. Definisi itu ya, jadi tentang penelitian itu. Jadi garis besarannya aja bahwasanya penelitian itu adalah sebuah proses pencarian kebenaran gitu ya. Nah, tentang apa yang Anda mau teliti itu ya, berdasarkan dengan data-data yang ada, kemudian dengan yang terutama metode atau pendekatan ilmiah gitu ya. Jadi intinya semua yang ada dalam penelitian itu adalah ilmiah atau sesuai dengan logika manusia. Nah, kemudian yang terutama adalah Anda meneliti tentang sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi atau bidang Anda adalah ekonomi. Di situ ada bidang manajemen dan akuntansi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul pertama kali pada saat Anda diuji itu adalah tentang ini ya. Apa itu manajemen atau yang akuntansi ya, apa itu akuntansi gitu ya. Anda menjelaskan tentang definisi ini. Kemudian Anda masuk di subbab yang mana, manajemen pemasaran atau manajemen sumber daya manusia atau manajemen produksi dan operasi atau mungkin manajemen keuangan. Dan kalau akuntansi banyak ya, ada perpajakan, tentang keuangan itu sendiri, PSAK dan lain-lain. Jadi inti pokoknya adalah Anda di definisi di ekonomi ini. Jangan melebar ya, jadi jangan di psikologi, jangan di sastra mungkin atau yang lainnya. Tetap fokusnya di ekonomi. Dan ini yang harus Anda pahami. Kemudian dari sini Anda juga memerlukan alur penelitian tersebut. Jadi penelitian itu ada alurnya atau stepnya itu ya. Yang pertama itu adalah bagaimana Anda menyusun masalah atau menemukan masalah ya. Menemukan masalah yang akan Anda teliti. Nah, kemudian masalah ini nantinya memerlukan data-data itu ya. Jadi setelah masalah ada, nanti Anda memerlukan data.
data yang akan Anda kumpulkan. Jadi pengumpulan data. Data bisa dikumpulkan dengan cara Anda melakukan survei, melakukan eksperimen atau pengamatan gitu ya, yang berkaitan dengan permasalahan yang tadi telah Anda temukan. Setelah data ini dikumpulkan, maka kita akan menganalisis ya. Kata analisis ini memang sesuatu yang sering kita sampaikan, sering kita ucapkan, tapi apa itu analisis itu biasanya memang perlu definisi kalau nanti Anda ditanya oleh tim penguji. Jadi analisis itu adalah pengujian secara mendalam atau dipelajari secara mendalam, itu berarti dianalisis. Jadi kalau penelitian Anda perlu dianalisis ya diuji secara mendalam. Kemudian dari analisis ini akan nantinya memunculkan penafsiran baru atau hasil daripada masalah tadi, jadi penafsiran data. Ya, jadi itu prosesnya atau alurnya ya. Jadi dari penemuan atau penyusunan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penafsiran data. Jadi setiap peneliti nanti akan memberikan penafsiran yang berbeda-beda di dalam satu permasalahan. Misalnya permasalahan tentang pemasaran gitu ya, permasalahan tentang penjualan, atau permasalahan tentang kinerja, atau yang berkaitan dengan keuangan mungkin. Nah, ini didasarkan dari data yang ada tadi ya. Kalau datanya berbeda-beda, maka nanti penafsirannya bisa berbeda-beda. Jadi sekali lagi, penelitian ini adalah bagaimana penafsiran kita atau pendapat kita, pendapat peneliti itu bisa dibenarkan secara ilmiah melalui sebuah pengujian. Nah, ujiannya ya tadi pengujian tugas akhir itu. Makanya kalau diuji nanti Anda jangan diam saja ya. Anda harus berbicara apapun pengetahuan atau sesuatu yang Anda pelajari. Jadi biasanya yang mahasiswa itu kalau pertama kali diuji ya, kalau kurang siap atau kurang membaca, maka dia akan kesulitan kalau menjawabnya. Makanya banyak membaca, baik membaca chattingan WA atau chattingan yang lainnya yang sifatnya informasi gitu ya, bukan hanya yang sifatnya gosip. Oke, yang pertama adalah tadi ya, menyusun atau menemukan masalah gitu. Ini masalah ini sesuatu yang memang harus Anda cari. Dan masalah itu sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan gitu ya. Ada di sekeliling kita gitu ya, masalah yang ada di sekeliling kita. Nah, misalnya masalah itu yang berkaitan dengan permasalahan pemasaran, kalau Anda memasarkan ya, pemasaran atau penjualan sebuah produk yang kurang efektif gitu ya, atau bahasa yang lebih mudah dicernanya, barangnya tidak laku atau kurang laku. Nah, ini permasalahan ya. Kemudian juga permasalahan yang muncul lainnya mungkin kinerja baik karyawan atau perorangan atau orang atau personil, maupun kinerja tentang keuangan ya. Biasanya ya kinerjanya kurang baik gitu ya. Oke, saya sampaikan, mungkin di sini nanti saya memberikan rekaman ini banyak sekali suara-suara yang masuk ya, seperti saat ini ada suara sepeda motor karena ini di rumah ya. Ya di sekelilingnya ada motor itu, ada orang panen gitu ya yang harus ngedos padi atau jagung dan yang lainnya, mungkin suara anak-anak atau suara
keluarga yang pas ikut nimbrung atau suara televisi. Tapi ini coba saya cari waktu yang agak sedikit sepi gitu ya. Mau malam itu gak enak karena memang biasanya kalau malam pencahayaannya kurang pas. Oke, nanti mungkin kita akan beberapa kali session ya, atau beberapa kali tatap muka, karena tatap muka pertama ini maksimalnya 15 menit. Nanti mungkin ada video berikutnya. Oke, kita kembali ke permasalahan atau kembali ke pembahasan kita. Jadi yang kita cari adalah permasalahan. Contoh yang berikutnya mungkin adalah tentang kredit. Kredit yang sekarang ini ada di sekeliling kita ya, apakah itu kredit home kredit atau kredit yang biasanya itu bank detail itu, atau kredit KSP ataupun kredit itu perbankan ya, yang sifatnya kalau permasalahannya adalah tentang biasanya kreditnya macet atau terlambat bayar atau yang lain-lain lah, yang intinya adalah mengalami itu perusahaannya. Atau mungkin yang lainnya tentang penilaian perusahaan. Ya, jadi kalau penilaian perusahaan ini biasanya perusahaan sudah go public ya, perusahaan yang sudah go public. Nah, ini biasanya Anda bisa melihatnya di BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Anda bisa online di situ, Bursa Efek Indonesia, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah go public, yang Anda bisa membandingkan atau komparasi gitu ya, membandingkan antara perusahaan satu dan yang lainnya, apakah perusahaan makanan, apakah perbankan, atau perusahaan-perusahaan tekstil atau yang lainnya lah. Intinya adalah sudah go public. Atau mungkin yang lain-lainnya yang mungkin Anda bisa mencari sendiri di literatur Google ya tentang permasalahan ini. Jadi permasalahan itu yang ada di sekeliling kita. Ada masalah yang mungkin tentang pertanian tapi bukan pertaniannya. Anda karena ekonomi ya mungkin kalau petani ya bagaimana meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan penjualan berambang umpamanya, atau meningkatkan pemasaran sepeda motor atau pemasaran sepeda motor bekas gitu ya, atau bisa lewat online atau bisa lewat marketplace. Itu salah satu yang mungkin Anda bisa mengambil permasalahan tentang hal tersebut ya. Anda bisa menggunakan media sosial gitu ya, Facebook atau Instagram atau yang lainnya, yang intinya adalah bagaimana pemasaran atau penjualan itu yang sebelumnya hanya di sekitaran itu diperluas gitu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana nanti ada tentang kepercayaan. Itu salah satu yang berkaitan dengan yang di lain-lain ini ya. Anda bisa mencari atau mengeksplor sendiri tentang apa yang menjadi permasalahan yang ada di sekeliling Anda. Jadi pinter-pinternya Anda untuk mengeksplor atau mencari permasalahan. Oke, selanjutnya video selanjutnya akan saya unggah di video yang akan datang. Untuk saat ini kita selesai dulu karena waktunya hampir 15 menit. Terima kasih untuk video yang pertama ini atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.